Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks iklan. Oh iya, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Silakan pause video ini dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa selesai. Dalam bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya tentu saja untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Nah, iklan merupakan salah satu dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan tersebut. Langsung saja, materi pertama kita yaitu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Iklan juga merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan berbagai perusahaan, bisnis komersial, dunia perkantoran, pemerintah, dan juga perorangan. Daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak dan semakin luas jaringannya. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Sebagai contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sedangkan poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk iklan. Maksud dari iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks.
narasumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana media lainnya. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Yang kedua, penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Iklan strategis biasanya digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang ataupun masyarakat. Berikut tujuan ataupun fungsi iklan yang lainnya. Yang pertama, fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Bab yang ketiga, menceritakan kembali teks iklan. Dibandingkan dengan teks lain, iklan merupakan teks yang ringkas. Hal itu terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangannya, maka semakin besar biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya. Hindarilah kata-kata ataupun ilustrasi yang tidak perlu, sebab akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Materi iklan yang berlebihan justru akan mengganggu keefektifan pesan dari iklan itu sendiri. Masuk materi selanjutnya, yaitu menelaah pola dan struktur iklan. Yang pertama, pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. A. Iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar yang lainnya. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Iklan televisi.
Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film ini biasanya muncul sebelum film utama diputar. Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Struktur teks iklan. Tampak pada iklan bagian-bagian berikut. A. Pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. B. Pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu menulis iklan. Langkah-langkah penulisan dalam menulis iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, menawarkan solusi. Dan yang ketiga, menunjukkan bukti. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai teks iklan ini? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan mempelajari lebih lanjut mengenai materi teks iklan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.